Hai. Biasa lagu. Di TikTok ini ya, kalau kita nyetel lagu itu, pas kita live itu dia langsung ketutup gitu. Jadi harus ngeset ulang. Aku galau kalau nggak ada ngedenger kayak apa ya? Bukan otak aku lemot ya. Bukan jadi pinter ya. Cuman lebih ke ini aja gitu. Bentar ya. Soalnya aku mau cerita dulu. Ini lagi apa ya? Lagi pengen sharing lebih ke apa ya? Lebih ke cerita aja. Jadi hari kemerdekaan kan ceritanya. Terus di banyak aku baca di medsos ya. Kejadian di Aceh ya. Ada sebagian orang yang kayak gini. Yang bendera mereka itu yang berpikir bendera mereka itu bulan bintang lebih layak berdiri di Aceh gitu. Sampai dia menghancurkan lambang Garuda gitu. Apakah mereka tidak berpikir gitu ketika mereka begitu mengagungkan bendera bulan bintang, bendera merah mereka itu, ada juga yang menghormati dan menghargai Garuda gitu. Ada yang menghargai dan menghormati bendera merah putih gitu. Ketika mereka berpikir mereka bisa berbuat anarki, apakah mereka pikir tidak ada yang membela negara NKRI gitu? Ketika mereka berpikir mereka dijajah, apakah mereka benar-benar dijajah? Acehnya atau orangnya? Ketika mereka menyuarakan kepentingan masyarakat, apakah benar-benar kepentingan masyarakat? Ada yang begitu, aku ngebaca ya, cerita tuh yang anggota dewan katanya menceritakan seakan dia itu saksi. Seakan dia itu pahlawan penegak kemerdekaan gitu, yang tahu bagaimana sistem ketika negara Indonesia berdiri gitu maksudnya. Seakan dia ikut gitu membela kemerdekaan gitu. Padahal kita tidak pernah tahu gitu. Terus negara Aceh itu katanya sudah merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kenapa tidak berdaulat itu? Kenapa sampai ada pahlawan tuh, Cut Nyatin gitu. Apakah mereka pikir katanya Aceh itu kesultanan, apakah negara lain? Negara lain. Jadi ingat negara kesultanan tuh, Brunei. Kapan baru merdekanya tuh? 1984. Dan aku nggak suka. Ya terserah ya,
Orang Aceh aja nggak suka gitu. Kenapa aku harus suka? Kalau dipikir ya, ketika Aceh bencana aja, apa masyarakat Jawa itu benar-benar nggak peduli gitu? Kalau memang pemerintah, ini bukan pemerintah loh, pejabat masih ada kepemimpinan yang lainnya tuh, tinggal nggak dipilih ya tuh. Aceh semuanya jangan milih pejabat yang sekarang tuh, presiden yang sekarang jangan dipilih lagi. Sama dengan pemerintah, dengan masyarakat yang di Jawa gitu. Coba tempatkan posisi kalau kita itu seperti orang Aceh gitu, kena bencana terus ditelantarkan oleh pejabatnya yang seakan MBG yang lebih penting gitu, seakan masyarakat itu akan mati kalau nggak ada MBG gitu. Padahal yang jelas-jelas masyarakatnya akan mati itu nggak diperhatiin gitu sama dia gitu. Ingat tuh kata kata Menteri Keuangan itu, untuk memulihkan Aceh itu sudah dihitung katanya, jembatan segala rupa itu hanya butuh 3 triliun, hanya butuh 3 triliun. Itu berarti cuma berapa hari MBG sih. Ingat itu kepala BGN itu yang ditangkap itu, penyedianya itu setor itu perharinya itu 1 miliar. Gimana sekarang nasibnya itu? Dimiskinkan tidak itu? Dibuka nggak itu kasusnya ke publik, itu dikawal nggak sampai sekarang? Keuntungan nih ya, negara membuka peluang keuntungan terhadap penyedia aja, itu tuh harus digarisbawahi ada apa gitu. Bukan negara ya, pejabat. Dan aku juga nggak suka gitu ketika Aceh masyarakatnya butuh bantuan ya. Menurut aku sih masih kurang maksimal gitu. Kayak gini, butuh cuma 3 triliun gitu. Tapi gini ya, mendirikan Kopdes, KDMP itu, Koperasi Desa Merah Putih itu, hanya dalam hitungan berapa tuh langsung jadi gitu. Apa sesusah itu gitu membangun jembatan itu? Apa sesusah itu ngebangun jalan gitu? Selama ada uang, selama ada keinginan, selama ada kemauan, selama ada rasa mau. Belum lagi belum lagi apa? Ada tuh di thread tuh ceritanya. Katanya bencana itu
bukan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerahnya lah katanya. Orang yang ngomong kayak gitu itu dia pasti orang pusat. Sekarang kayak gini ya, ketika bencana itu namanya bencana besar. Ketika aku bacanya itu, ini 3 hari, ini tolong 3 hari masih di atap gitu. Aku mikirnya 3 hari di atap itu bukan main-main gitu. Air berarti segimana banyak sampai dia tidak meresap ke dalam, dan itu pasti jangkauannya besar. Kalau aku sendiri aku nggak mau kayak gitu. Dan yang bilang itu pemerintahnya mikir nggak gitu dalam kondisi seperti itu. Orang di daerahnya juga, pejabat di daerahnya juga kena bencana. Sekarang gini, mau evakuasi, mobilnya aja kehalang sama mobil lain atau mikir gitu. Ingat ya dulu tuh ketika ketika aku sekolah tuh ceritanya, waktu cuti tuh Aceh itu kena tsunami tuh. Yang aku ingat itu temen aku gitu, satu barap itu, ada yang namanya Abdah Sahdan sama teman-teman aku yang lainnya. Jadi aku tuh sampai ngegigil gitu, ya Allah gimana ya gitu ngelihat, wah berita kan hanya dalam hitungan cepet ya, dari gempa terus langsung gitu kan, cepet banget gitu. Aku sampai sampai lihat TV itu sampai ya Allah gitu ngelihat, apa ngelihat dampak kerusakannya gitu, terus ngelihat pokoknya khawatir banget gitu. Ketika masuk tuh ke masuk lagi ke ini kan, masuk ke sekolah, ceritanya udah cuti, udah beres cuti ya. Ternyata teman-teman yang Aceh itu nggak pada masuk gitu, karena memang masih terkena bencana kan, termasuk teman aku yang satu barak itu. Terus ada juga teman satu angkatan yang meninggal gitu. Ketika datang itu teman aku itu ceritanya itu sambil nangis gitu. Sempet dia nggak mau cerita ya, kayak trauma gitu, jadi ngeri gitu maksudnya. Setelah lama cerita ya, setelah lama gitu baru mau cerita gitu. Jadi memang mencekam gitu ya. Terus dia juga cerita kalau dia ngelihat sendiri, kalau dia siapa ya yang ngelihat sendiri tuh. Jadi air di Aceh itu kan memang masjid itu di antara tumpukan puing itu kan, masjid Aceh itu yang masjid besar Aceh itu yang masih berdiri gitu kan. Dan ada yang menyaksikan airnya itu naik, tapi nggak sampai ngotorin gitu ke, aku nggak ngerti ya. Pokoknya menurut mereka kayak gitu aja gitu pokoknya. Jadi kayak bersih aja katanya masjid itu tuh katanya. Terus ada bayi yang terselamatkan di pagar masjidnya. Jadi naik kayak air itu kayak naik. Jadi ke sela-sela pagar itu di situ gitu bayi itu. Walaupun banyak juga yang meninggal ya. Sekarang ada yang sampai, kan aku ngebahas ini juga karena aku ngelihat ada yang kerusuhan itu memang di sekitar masjid itu juga kan. Terus ada juga yang di Facebook yang di medsos itu yang masang foto di belakangnya masjid itu gitu. Jadi aku teringat gitu. Terus ada juga yang mencaci maki gitu kan. Aceh itu katanya banyak apa, itu diazab sama Allah.
Dia itu sok-sokan gitu kan, diajab sama Allah gitu, seakan kalau mau diajab. Emang masyarakat Aceh semuanya gitu kayak gitu gitu. Terus kalau diajab sama Allah itu kenapa? Emang belahan bumi lain nggak punya dosa gitu? Emang eh, yang lain yang kafir itu nggak ada dosa gitu? Aceh itu aku ngebaca juga ya, bahwa ingin mendirikan negara syariat Islam gitu. Ketika hukum Islam di sana itu begitu ditegakkan gitu kan, kayak masih ada hukum cambuk gitu kan. Nah, menurut aku gitu ya, aku nggak tahu ya, apakah pejabat-pejabatnya di sana juga udah cukup amanah ya. Ya kalau masih ada yang dengan mendeklarasikan itu gitu kan, harusnya jangan cuma di permukaan gitu maksudnya. Jangan cuma berpikir untuk dirinya sendiri, apalagi untuk pejabat ya. Kalau memang masyarakatnya masih miskin, coba lihat anggaran gajinya itu. Jangan sampai kayak gini ya, nada ke atas tapi dirinya lupa mengukur dirinya sendiri. Buka coba, berapa gaji dewannya, berapa anggarannya, berapa yang diberikan untuk pelayanan publik. Dan ketika tragedi Aceh itu ya, teman aku juga satu meninggal. Satu kalau nggak salah ya, dua gitu ya. Pokoknya itu tuh bener-bener ya, teman aku aja sampai nangis nyeritainnya itu. Dan aku berkacanya di kejadian itu gitu, ketika Aceh kena musibah gitu, banjir lagi gitu maksudnya, kemarin banjir gitu kan. Aku mikir kayak temen aku kayak gitu kan, dia juga ya sama kayak gitu gitu. Jangankan istilahnya mikirin orang lain dulu ya, untuk dirinya sendiri aja dia masih antara hidup dan mati kali gitu. Sembako orang rumahnya aja kerendam gitu, dia aja istilahnya kayak gini ya, kayak kayak status siaga bencana. Kayak gini aja, secara logika kita itu, ketika kita kalau naik pesawat tuh ada instruksi itu, tabung pernapasan gitu. Ketika dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan nyawa, kita itu harus norong diri kita sendiri dulu gitu maksudnya, baru supaya kita bisa menolong orang lain gitu maksudnya.
Sekarang dalam kondisi mungkin mereka juga kan, kita nggak pernah tahu kondisinya kayak gimana. Yang pasti kan mereka sama-sama kena banjir, mereka sama-sama gedung rumahnya juga rusak, mereka sama-sama kerendam, di kantornya juga sama-sama kerendam, mau keluarin mobil juga di tengah jalan mobil penuh, mau ngeluarin perlengkapan juga dia harus nyari, entah mungkin kerendam atau kena hanyut. Dari tempatnya dia ke tempat kerjanya juga dia harus pakai apa tuh, udah nggak bisa jalan tuh. Nah di situ fungsi pemerintah pusat gitu maksudnya. Ya kalau pemerintah Aceh, bukan pemerintah ya, masyarakat Aceh nggak puas dengan pejabat ya, bukan NKRI. Karena pada faktanya berapa banyak bantuan yang datang ke Aceh itu dari bahkan masyarakat dari luar Aceh. Kalau dibilang benar-benar nggak peduli gitu maksudnya. Dan terbalik juga gitu maksudnya, ketika mereka begitu kekeh, ini nih aku nih ingin merdeka, ini loh aku gitu, sampai dia ngerusak lambang negara gitu kan. Ketika mereka mengibarkan bendera yang mereka anggap superior, apakah mereka pikir, kata aku juga, nggak ada yang tersinggung dengan penistaan terhadap lambang negara? Kalau masalah kepada pejabat, aku nggak peduli. Karena aku juga benci. Dan orang di luar Aceh ya, ketika mereka melihat seperti itu ya, berpikir nggak kayak gini ya. Ketika aku di dinas sosial, gara-gara Mak Uho itu, aku pernah tuh diundang rapat ke Bapeda. Tadinya harusnya Kabid ya yang datangnya, tapi aku pas acara di rumah singgah, acara apa ya waktu itu tuh, acara pembentukan ini rapat RBM kalau nggak salah, pembentukan FKKD, Forum Komunikasi Keluarga Disabilitas ceritanya. Jadi ditawarin ke Kabid itu, ibu mau ibu yang datang atau saya yang, maksudnya bagi tugas gitu. Kabitnya kan yang sakit stroke itu, mau ibu yang ke Bapeda, kata aku teh. Ibu Bapeda, saya di sini gitu. Tapi kata kabitnya, aku yang ke Bapeda, dia yang di rumah singgah gitu. Dia cuma ngisi sambutan dikit gitu kan, udah disiapin sambutannya. Jadi aku ke Bapeda tuh, jadi audiens. Di Bapeda itu ditanya tuh, kan kasus Mak Uho itu viral gitu, sampai wah gitu, karena memang ngelihat kondisinya itu mengkhawatirkan gitu. Jadi orang-orang itu shock gitu. Terus ada bahasa ya kayak gitu, pemerintah gitu kan. Terus aku ditanya tuh, kenapa yang kayak gitu sampai nggak ditangani gitu kan? Aku tangani, kata aku teh kan. Terus kan ada bahasa kayak gini dari kepala dinas ya gitu, karena memang waktu itu kan kepala dinasnya itu bagus lah ya menurut aku gitu. Cuman dalam pandangan kepala dinas itu, wali kota itu kurang respon gitu terhadap dinas sosial gitu maksudnya. Terus katanya, kan dia lihat anggaran aku tuh, ada lansia, ada disabilitas, ini kenapa belum dicairkan katanya gitu, ada sembako katanya gitu. Terus aku bilang,
itu nggak dicairkan karena katanya mau dihapus, tidak diperbolehkan oleh sekretariat, kata aku tuh. Ini katanya kenapa kalau ini Cina nggak ngajuin tambahan anggaran karena ngelihat anggaran aku sedikit kan. Kata aku teh, saya mengajukan ke sekretariat, akan tetapi sama sekretariat tidak diperbolehkan karena katanya tidak ada penambahan anggaran, bahkan itu aja untuk sembako itu tidak boleh dicairkan karena akan kena rasionalisasi, kata aku tadi. Karena aku itu kena rasionalisasi sampai 60%, sampai ada yang mau dihapus kegiatannya gitu kan. Jadi yang tersisa itu hanya untuk THL aja di aku itu gitu. Sampai untuk sembako aja nggak boleh. Terus kata BPKAD tuh, Hanapi namanya, waktu itu masih jadi waktu itu masih apa ya, kepala BPKAD kalau nggak salah, katanya itu di BPKAD ada anggaran untuk orang terlantar katanya gitu. Terus kata aku kalau pengertian orang terlantar apa? Orang terlantar yang dimaksudkan untuk apa? Terus kata Pak Hanapinya itu, menurut Permensos, orang terlantar itu apa? Orang terlantar itu yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar, yang masih ada keluarga yang mengurus, akan tetapi tidak terurus gitu. Atau tidak ada keluarga yang mengurus sama sekali. Terus itu belum dicairkan katanya gitu. Ada di, aku kan nggak tahu ya. Terus kata Hanapi, terus aku ngobrol juga gitu. Ketika ada audiens di Bapelitbangda, aku bilang pengertian orang terlantar itu bukan seperti itu. Jadi pengertian orang terlantar menurut Bapelitbangda itu cuman ada yang di jalan gitu, 1-2 di jalan gitu, yang kayak gitu. Padahal enggak. Pengertian orang terlantar itu yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar, yang tidak terurus, masih ada keluarga yang mengurus tapi tidak terurus, atau yang sudah tidak ada keluarganya gitu. Jadi ketika masyarakat miskin itu desil 1, desil 2 itu sama dengan tidak terpenuhi kebutuhan dasar gitu, pemenuhan kebutuhan dasar gitu. Pemenuhan kebutuhan dasar itu kan banyak ya, ada kesehatan, ada rujukan KTP, ada banyak lah gitu, ada 12 di Permensos itu, termasuk kedaruratan. Terus kayak gini nih, marah tuh Hendra Budiman tuh, sekretariat juga butuh uang katanya gitu, banyak katanya pengeluaran sekretariat katanya gitu. Ini COVID itu katanya harusnya itu ditangani oleh dinas sosial, karena COVID itu termasuk bencana nasional katanya gitu. Betul kan Bu Tita katanya gitu, dia minta persetujuan ke aku. Iya, kata aku, kalau secara Permensos memang iya, bencana nasional itu bencana yang ditetapkan kan, yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat gitu kan. Jadi waktu COVID itu kan jelas kan pertumbuhan ekonomi aja turun, terus masyarakat itu nggak bisa kerja gitu kan, terus pandemi nasional kan itu tuh gitu kan. Terus abis itu ya habis itu Hendra Budiman itu, dia itu kan masih sekdis gitu kan. Di sekretariat itu katanya harusnya katanya penyemprotan itu ada di, kan penyemprotan itu harusnya di dinas kesehatan gitu kan, bisa juga di BPBD gitu, tapi kami menyelenggarakan gitu. Padahal itu masyarakat itu yang miskin itu katanya siapa yang ngurusin katanya, omongannya kayak gitu kan, masyarakat yang miskin itu siapa yang ngurusin katanya gitu. Padahal ke aku aja gitu, sembako itu mau dihapus gitu. Jadi ada orang-orang yang ketika ngomong di forum masalah anggaran itu seakan memang ini
untuk masyarakat loh, ini untuk masyarakat, ini untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat itu nggak bisa dibiarkan, tapi ucapan dia yang sebenarnya harus ada perbandingannya. Coba lihat, ketika Aceh tuh berhubungan dengan nyawa, mau nggak dia ngorbankan? Yang bukan ngorbankan, maksudnya sedikit aja menahan diri. Coba lihat tuh, untuk Aceh itu susah anggarannya, lama. Sementara untuk pembangunan koperasi itu hanya berapa bulan tuh jadi tuh. Struktur bangunannya sama, ininya sama, berarti penyediaannya sama. Padahal letaknya tuh ada di mana? Ada di depan makam, ada di atas gunung. Aku suka ketawa tuh kalau ada di TikTok itu kayak apa? Di TikTok atau di Facebook gitu, kayak lelucon-lelucon konten gitu, yang beli beli gas gitu, lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera gitu. Maksudnya perjuangan mereka gitu untuk ke koperasi desa gitu, koperasi yang letaknya ada di depan makam, di pemakaman, di atas gunung. Maksudnya gini ya, itu bangunannya udah jadi gitu. Apakah itu sangat mendesak? Berhubungan nyawa? Sementara ketika yang berhubungan dengan nyawa, coba lihat ketika di Aceh, berapa lama tuh? Sampai ketika waktu itu turun aja kan katanya nggak ada anggaran kan? Sempet Menteri Keuangan tuh bilang kan nggak ada anggaran kan? Jadi menurut aku ya, aku mah nggak mau atuh ngalamin kayak Aceh tuh. Sampai ada yang 5 hari di atas genteng itu belum evakuasi. Ya sekelas negara gitu punya, kan dia tuh presiden kan, bekas menteri pertahanan itu. Yang dia beli alutista tuh helikopter itu berapa yang turun tuh? Terus yang paling nyesek itu ketika korban Aceh itu hanya dikasih 10.000, sementara tentara uang makannya aja 40.000. Seakan begitu baik. Padahal yang orang Aceh itu ya, dia itu nggak kerja, dia itu nggak dapat gaji. Ketika dia di cover makannya 10.000 siang, makan dia pagi sama sore, itu dari mana? Ya aku mah nggak mau kayak gitu atuh. Sakit hati aku mah. Aku nggak ngerasainnya aja sakit hati, apalagi orang Aceh kali. Katanya kayak gini, ada di Facebook itu, kalau mau jadilah kaya. Jadi ketika kamu miskin itu kamu tidak menyalahkan pemerintah katanya. Sekarang mikirnya kayak gini, emang yang udah kaya itu
sebegitu kurang duit gitu dibanding orang miskin. Jadi sebetulnya itu standar kekayaan itu berapa? Ketika mereka yang udah punya miliaran aja gitu masih masih berani gitu, maksudnya ngambil hak masyarakat, masih berlomba-lomba gitu, padahal masyarakat itu ada uang negara mah beda tuh. Kalau uang pribadi mah terserah tuh. Yang jadi masalah itu ketika kayak gini ya, orang itu kaya gitu. Kalau kekayaannya dia dari usaha mah ya terserah. Tapi ketika kekayaannya itu dari lahan negara yang bagi hasilnya nggak jelas, lahan negara yang ada hak-hak negara tidak ditunaikan. Jangan ngomong kita ini ya akan jadi negara besar, kita ini punya kekayaan alam, padahal kekayaan alam yang negaranya itu jelas-jelas dikelola oleh dia puluhan tahun. Mikir. Justru karena orang-orang kayak dia gitu, jadi negara tuh jadi miskin gitu. Kalau dia legowo mah gitu dengan hartanya, dia itu udah banyak harta gitu. Tanah negara itu kembalikan semuanya. Berpuluh-puluh ribu hektar. Kalau dijadiin lahan sawit tuh, dikelola oleh Danantara tuh. Emang apa BUMN kita itu benar-benar nggak punya biaya gitu, nggak punya dana gitu? Sampai MBG aja harus sama yayasan. Kenapa nggak langsung ke penyediaannya perorangan? Emang masyarakat langsung itu nggak ada yang berupa CP gitu? Nggak ada yang berupa badan hukum itu? Distributor sayuran itu? Penyalur ayam itu? Sampai harus ada yayasan? Kenapa dapur SPPG itu namanya yayasan? Apakah mereka pemilik? Kalau pemilik, kenapa kalau ada keracunan tuh sejauh mana tanggung jawab mereka? Kalau makanannya rusak, mereka ganti nggak? Aku mah nggak ngerti dah. Apalagi dengan kepala BGN tuh yang kemarin tuh, baru berapa tahun atau baru berapa bulan. Pengadaan kaos kaki, pengadaan motor dinas, motor listrik, apakah itu tidak lewat presiden? Apakah itu tidak sepengetahuan presiden? Apakah sebegitu urgent motor listrik itu dibanding dengan gaji guru? Dibanding dengan perbaikan sekolah? Aku pernah lihat tuh di Facebook itu
Ada masyarakat itu yang mau sekolah itu dia nyebrangin sungai pakai tali tambang. Kalau itu tanggung jawab pemerintah daerah, lalu apa fungsi atau provinsi? Apa fungsi pengawasan provinsi? Apa fungsi kontrol provinsi? Apa fungsi dewan itu? Apakah orang-orang di situ itu nggak lapor ke dewan itu? Dana dewan itu nggak cukup itu buat muter-muter desa tuh dengan tunjangan bensin berapa juta dia? 7 juta, komunikasi 7 juta, tunjangan perumahan 50 juta. Berapa banyak itu masyarakat yang rumahnya masih gubuk? 50 juta itu bisa memperbaiki berapa rumah masyarakat? Dan 50 juta itu berupa uang ke dia. Kalau diakumulatif setahun itu 600 juta. Dan 600 juta itu masuk kantong dia. Anggota dewan yang seperti itu. Perwakilan rakyat seperti itu. Mewakili rakyat yang mana? Mewakili suara rakyat yang mana? Riba, suatu tambahan atas dasar kezaliman. Bahkan yang mereka pikir itu halal, itu sah, itu tidak sah di hadapan Allah. Ketika masyarakatnya masih kondisi miskin, apakah nggak ada rumah dinas? Apakah nggak ada mes? 7 juta untuk komunikasi itu berapa kuota? Untuk komunikasi sama siapa? Bensin 7 juta itu untuk keliling mana? Keliling Jawa Bali? Hah? Apa orang-orang yang ngitung duit itu nggak mikir gitu? BBM 7 juta itu dari mana ke mana? Kalau pakai mobil itu dia itu ngabisin waktu berapa hari kerja? Nih ya, kalau mikirin kayak gini ya, ada di medsos itu katanya masyarakat Indonesia itu masuk surga karena dizolimi katanya. Rame-rame katanya ngedoain pejabat gitu. Dan mereka mah gak bakalan takut atuh pejabat mah tuh. Udah jelas atuh. Nggak bisa berpikir mereka mah tuh, yang mereka pikirin mah hanya duit. Mereka orang kaya, orang miskin, sepantasnya mereka itu miskin. Seharusnya miskin. Kalau benar-benar presiden tuh berjanji tuh, mana yang dimiskinkan tuh? Kepala BGN itu sampai sejauh mana miskinnya tuh? Coba lihat contoh yang dimiskinkan. Jangan cuman Omdo, jangan cuma NATO. Dan kalau kayak gini di medsos itu katanya rame-rame berdoa katanya. Kalau aku boleh berdoa ya, bukan boleh berdoa, kalau aku berdoa nih, dan ini disaksikan semua orang ya. Mereka itu ya, pejabat tuh, yang zolim tuh, yang korupsi tuh, yang zolim ya,
Karena dengan mereka seperti itu aja zolim. Dengan gaji yang di luar akal tuh, padahal kondisi masyarakat masih awut-awutan, kondisi kinerja pemerintah awut-awutan, sementara dia nikmatin gaji yang gede gitu, kan gak halal gajinya juga. Zolim tuh, apalagi mereka ditambah korupsi gitu, udah kayak gitu nambah lagi mereka korupsi, udah we. Kalau aku nih ya doa tuh di hadapan semua orang tuh, aku mau pengen tuh ketika sakaratul mautnya itu mereka itu merasakan sakit itu 100 kali lipat, dan itu harus dilihat sama orang. Apalagi pejabat-pejabat publik itu yang namanya terkenal tuh. Tapi dan mereka mah nggak punya iman atau dah. Nggak akan takut mereka mah. Dan mereka mah sombong, punya kekuasaan, punya kekayaan. Jadi nggak akan masuk walau kayak gimana juga. Walaupun syarat di Pancasila itu beriman dan bertakwa kan. Sebetulnya ketika korupsi itu udah tidak ada celah untuk dia duduk lagi gitu sebetulnya. Ya masyarakatnya juga harusnya jangan milih. Aku nggak tahu ya masyarakat nggak milih atau ada permainan curang gitu di KPU-nya. Wah, kalau permainan curang KPU mah bener, KPU tuh bener-bener tuh. Dia itu akan nanggung penderitaan tuh luar biasa. Karena yang dirugikannya itu adalah betul-betul seluruh masyarakat Indonesia. Kata aku juga ya, ketika kamu tuh hubungan antar pribadi ya, misalkan hubungan pertemanan, hubungan suami istri, kamu itu hanya berhubungan, misalkan kalau zolim itu berhubungan kalau sama suami, kalau sama istri, sama keluarga istri, misalkan lingkupnya itu masih cukup kecil gitu. Ketika kamu usaha, kamu akan zolimnya itu bisa perorangan, kata aku juga. Misalkan cuma satu orang yang kamu zolimi gitu, atau semua pelanggan. Nah, masalahnya ketika kamu jadi pejabat pemerintah, ketika kamu tuh zolim sedikit saja, dan itu bukan hal yang main-main. Antrian nomor 4, pesanan sudah siap, silakan kapan terambil. Terima kasih. Di satu sisi jadi pejabat pemerintah itu kan sebetulnya bisa menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi bisa juga menuai keburukan. Kalau ada dosa jariah, itu bisa jadi dosa jariah. Di postingan kemarin itu ada yang aku buat itu, suatu sistem yang dibiarkan, yang dia tahu itu ada celah untuk orang melakukan penyelewengan, itu akan jadi dosa dia.
Misalkan nih, kayak SPPD keluar daerah gitu. Di sistem stasiun itu sudah berlaku sistem scan wajah. Ketika mereka tahu inovasi yang lain tapi dia biarkan tidak mengadopsi itu bisa jadi masuk kelalaian. Atau ketika sistem misalkan gini, SPPD, dia nggak ngegunain sistem Google Map. Atau dia membiarkan misalkan nih, SPPD itu banyak banget gitu. Tanpa dia tanya apa fungsinya, apa outputnya, apa inputnya. Atau misalkan nih ke luar negeri, ada persyaratan misalkan di pemeriksaan misalkan dia nggak pakai pemeriksaan paspor misalkan. Ketika aku tanya ke imigrasi itu, riwayat paspor itu kok kalau hilang paspornya itu bisa kelihatan enggak, kata aku tuh. Enggak. Atau sistem-sistem seperti itu. Kayak aku ke kantor pos gitu kan. Kantor pos itu BUMN kan. Kayak gini ya, sekelas toko kecil aja udah banyak yang menggunakan QRIS. Udah banyak yang menggunakan struk. Ketika aku beli materai masih tulis tangan. Kata aku tuh itu perangkonya itu kemana-mana itu nggak akan kedetek gitu. Atau ketika aku ke imigrasi itu ada bikin paspor 1 juta ya, sehari jadi gitu. Bukti kwitansinya itu diambil lagi oleh dia itu. Atau ketika aku ke bikin SIM tuh, bikin SIM di AP itu nggak dikasih kwitansi aku, masih manual. Padahal sekarang tuh segala rupanya kayak hidup di zaman batu. Padahal katanya orang-orangnya pinter gitu. Apa gajinya itu sepadan dengan kepintarannya? Katanya 500.000 itu bukan kewenangan KPK katanya. Sekarang mikir nggak? Aku bikin SIM 500.000. Berapa banyak masyarakat Kota Tasikmalaya yang membuat SIM di kantor polisi? Di kantor polisi yang notabene menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, menindak kejahatan. Sementara
Orang di dalamnya sendiri aja berbuat jahat pada negara. Sekarang aku bikin SIM 500.000. Berapa banyak masyarakat kota Tasikmalaya yang membuat SIM di bulan itu? Berapa banyak yang membuat SIM di tahun itu? Berapa banyak kantor polisi yang menerapkan seperti itu? Dikali 500.000, berapa banyak kerugian negara, kebocoran negara yang dibiarkan oleh mereka. Padahal Kapolri-nya itu gajinya gede. Ketika aku ngasihin surat ke Mabes Polri ya, kan aku ngobrol-ngobrol tuh sama pegawai di sana tuh. Ini kalau ruangan Kapolri-nya di mana ya, Bu? Bapaknya ada nggak? Jawabnya apa? Ruangannya di mana ya, Pak, gitu. Jawabannya apa? Kalau Pak Kapolri itu nggak pernah ke kantor. Dia di rumahnya. Dasar apa dia sampai tidak datang ke kantor? Apakah dia seperti aku yang ketika ke kantor mejanya itu penuh sampah? Apakah dia seperti aku yang ketika ke kantor itu kadang mejanya tidak ada di ruangan? Apakah dia seperti aku yang ketika aku di ruangan itu aku tidak diperbolehkan memegang komputer? Bahkan aku sampai diangkut komputer tuh. Apakah dia seperti aku yang ketika aku meminta data aku nggak diberikan? Apakah dia itu seperti aku yang ketika aku ingin gabung dengan bekerja aku tidak diperbolehkan? Apakah dia seperti aku yang ketika aku melaporkan korupsi ternyata gaji aku dipotong 40%, TPP aku dipotong 40%? Apakah dia seperti aku ketika aku bekerja ke lapangan dibilang bahwa aku tidak ada perintah dari atasan? Apakah dia mengalami seperti aku, mendapat atasan yang bahkan tidak menghargai aku, bahwa aku ditempatkan di situ? Apakah dia seperti aku yang dinilai kinerjanya di bawah ekspektasi 50 dan tidak ada satu pegawai pun yang diberi nilai seperti aku? Apakah dia seperti aku yang mendapat perlakuan bahkan dari atasannya dalam jaringan strukturnya? Dan ketika aku laporkan itu bahwa ada yang seperti itu gitu di lingkup kewenangan dia, apakah ditindak bawahannya itu, atau karena dia sendiri tahu dan dia juga menikmati? Siapa tuh yang tidak tahu diri? Siapa yang miskin? Miskin hati, miskin otak, miskin empati, miskin ilmu, miskin iman. Memang selayaknya miskin kan? Presiden tuh berani nggak nindak tuh? Jangan cuma ngomong aja.
Ngerasain gak itu presiden tuh? Gaji honorer tuh. Padahal dia kerja di sekolah negeri. Kenapa itu nggak disuruh TNI itu? Yang gajinya udah jelas tuh. Nangkapin koruptor tuh. Kalau ada koruptor itu dipukul tuh. Sama seperti mereka membiarkan masyarakat tuh. Kalau ada yang nyuri itu mukul. Atau ketika dia tahu bahkan atasannya sendiri, dia diam. Siapa yang pantas dapat azab? Berhati-hatilah terhadap azab yang tidak saja menimpa orang zalim di antaramu, karena kamunya sendiri membiarkan. Kamunya sendiri diam ketika kerusakan di depan mata tuh. Aceh itu ya ceritanya. Udahlah, kalau udah ngomongin itu mah aku suka katanya kayak gini ya, nggak usah mikirin negara, mikirin diri sendiri. Iya sih sebetulnya. Cuman masalahnya udah berseliweran tuh beritanya. Karena ujungnya ya ketika itu kata orang-orang itu kalau ini katanya kalau negara kita kayak pindah aja katanya ke Zimbabwe. Justru karena aku nggak pengen negara aku kayak Zimbabwe gitu. Nah ya ketika negara aku jadi kayak Zimbabwe, kan aku ini sendiri yang kena tuh. Kecuali aku punya tempat pindah, itu udah punya tempat pindah masih bodoh deh. Nah, kenapa aku harus mikirin orang lain yang orang lain sendiri aja nggak peduli? Kenapa aku harus dia sendiri kan kayak orang itu akan terikat dengan perbuatannya kan? Dia sendiri yang membiarkan itu terjadi kan? Udah jangan jauh-jauh katanya, udah nggak mungkin kita mau jadi Zimbabwe ya. Kalau dibilangin tuh, Zimbabwe itu inflasinya itu dalam jangka waktu 1 tahun 2000%-nya itu. Angka inflasi 2000% itu bukan akumulatif, tapi rata-rata. Berarti per tahun, per bulannya itu maksudnya. Jadi memang drastis. Karena saking banyak yang korupsi, karena salah urus negara. Aku nggak bilang kalau aku sok-sokan gitu kayak gitu enggak sih. Cuman memang khawatir aja gitu, karena semua orang kan punya pikiran masing-masing, punya pikiran kan, punya pendapat kan. Di Zimbabwe itu karena saking banyak yang korupsi, ketika subsidi nggak benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Tahu kasus Pertamina? Seakan kita itu nikmati subsidi terus gitu, kayak nggak ada masalah gitu. Padahal di belakangnya, di belakang layar seperti apa? Pokoknya
Ya gitu, membetekan lah pokoknya. Bikin emosi. Jadi ketika ceritanya temen aku ya, dia itu kan, ya itu cerita dari Aceh gitu kan. Dia cerita dia terkait tsunami dulu gitu kan. Terus temen aku ini kan, kita itu waktu di sekolah itu ada waktu tingkat pertama itu ada kita malam inaugurasi ceritanya. Jadi malam kenaikan tingkat, tapi memang kayak pentas seni gitu kan. Nah, yang dari orang Aceh ini jago-jago narinya tahu. Dia nari saman. Terus yang ngajarinnya itu, ya itu yang jagoannya itu temen aku yang satu barak gitu kan. Ih keren ya kata aku, aku mikirnya. Zaman dulu mah kan, zaman aku aja kan masih ada gitu di sekolah itu kayak jaipong gitu. Apakah itu enggak yang kayak gitu katanya, ngapain katanya. Menurut aku ya, budaya kita aja menurut aku mah aset gitu. Walaupun tidak mengesampingkan bahwa sekarang itu zaman teknologi gitu ya. Tapi bukan berarti melupakan, ya seperti itu gitu. Ada orang-orang yang berpikir ngapain katanya, cuman yang kayak gitu. Orang bisa melihat dari sisi mana saja ya, tapi menurut aku ya, aku mah seneng aja gitu ngelihat, oh ini ya tari dari Aceh gitu dengan kekhasannya, tari saman, ada tari piring gitu kan. Jadi unik aja gitu, dan aku ngelihat teman-teman aku jagoannya gitu. Terus ya gitulah gitu. Aceh itu kan kayak ngobrolnya aja aku suka, ini gitu apa, emang tiap daerah kan ada dialeknya ya, kayak Aceh, kayak Sumbar gitu kan, beda-beda dialeknya gitu kan. Kalau aku sih berpikir ya, yang ingin merdeka itu apakah seluruhnya atau hanya segelintir orang? Terus apakah mereka tidak berpikir ketika aku membaca ya di Timor tuh, mereka punya minyak bumi ya, tapi katanya tahun 2020 itu dikhawatirkan cadangan minyak buminya nggak ada. Kalau aku berpikir ya, masih untung gitu Indonesia itu mau mengadakan apa, hubungan baik gitu, perdagangan sama mereka gitu. Padahal bisa aja gitu diputus we. Tahu kan kenapa kayak kemarin tuh di Maluku tuh katanya BBM itu sampai mahal karena dia biaya distribusinya gede. Kebayang tuh kalau suatu negara itu dia ketika kondisinya belum stabil tuh, cadangan devisanya nggak gede tuh, PDB-nya nggak besar karena perputaran ekonominya belum stabil tuh, karena nggak banyak gitu. Dia itu menuhin kerjasama itu yang paling memungkinkan itu yang memang biayanya itu lebih murah Indonesia, karena dia nggak jalur udara.
Coba baca. Perdagangan paling banyak itu dengan mana? Walaupun aku kagum ya, pengolahan minyak di mereka itu persentase untuk pengolah itu hanya 10%. Sementara untuk daerah 70%. Sementara mah di kita mah di murah tuh. Tambang, sawit, banyaknya amplop di bawah meja kali. Bukan di atas kertas. Lagian mereka itu sekarang itu mungkin nggak merasakan bagaimana perjuangan leluhur mereka itu. Kalau mereka memang tidak dijajah itu nggak akan mungkin ada Cut Nyak Dien. Dan ketika mereka mengingkari pahlawan mereka itu sendiri, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Udahlah kayak gitu. Kalau nggak setuju sama pejabatnya jangan dipilih. Harusnya itu yang BGN itu Dadan tuh, Hindayana tuh. Harusnya transparan tuh kasusnya udah sejauh mana tuh. Dan pengadaan motor listrik sampai sebegitu besar itu. Tidak mungkin tidak diketahui oleh atasannya. Dimiskinkan tidak? Itu aja. Coba lihat siapa contoh yang sudah dimiskinkan. Janjinya kan, presiden itu janjinya dulu seperti itu kan. Akan saya kejar koruptor itu, akan saya miskinkan. Kalau di searching itu masih ada videonya tuh. Harusnya, kalau nggak di take down. Dan aku masih ingat orasinya gitu. Akan saya kejar koruptor itu. Akan saya miskinkan. Mana contoh yang dimiskinkan? Masyarakat menunggu. Nih ya, waktu di sekolah itu kayak waktu aku sekolah di STPDN itu kan dari seluruh Indonesia ya ceritanya. Ada memang selentingan kayak gitu. Jangankan ada Aceh Merdeka, ada yang Maluku, ada yang ancamannya Papua. Bahkan waktu dulu itu
teman-teman itu kalau pulang cuti itu mereka itu was-was karena masih rentan yang kayak gitu gitu. Ketika dia memakai label pemerintah gitu, dia dikejar. Atau yang memang ngebegal gitu, kayak ngerampok gitu, kayak pokoknya rawan aja. Aduh, ingat ya kalau kayak gini ya. Kalau udah waktu inaugurasi itu kan memang dari Aceh gitu kan, tari saman, dari eh, dari Sumbar gitu kan, semuanya aja, bukan semuanya sih, rata-rata ya. Sekalinya dari Indonesia, dari Jawa Barat gitu, tari jaipong. Aku nggak tahu ya. Udah nggak tampil sih kalau dari Jawa Barat mah waktu di yang inaugurasi mah. Tapi aku sih jadi tahu gitu, melihat dengan mata kepala aku sendiri gitu. Maksudnya ya itu tarian khas mereka itu gitu, dan aku suka banget gitu maksudnya. Bahkan itu dari teman-teman aku yang oh mereka itu pinterannya gitu. Di STPDN itu ya, sekolah aku itu kan memang sekolah yang dibiayai oleh negara gitu kan. Sebetulnya sih universitas lain juga dibiayai oleh negara ya. Seharusnya gitu. Cuman karena memang emang ada yang berbeda kan di sekolah. Ada sekolah-sekolah yang memang terikat dengan kontrak kerja. Bagi aku mah gitu ya. Ya sekolah itu tuh memang sayang banget kalau negara itu sampai dirugikan oleh anak-anak yang dibiayai oleh negara gitu maksudnya. Kan aku tuh nggak ngeluarin uang sepeser pun di sana itu. Bahkan di tingkat 1 aja udah digaji. Tingkat 1 aja udah dikasih NIP. Dan NIP aku itu beda. NIP aku itu dulu ada NIP-nya 010. NIP Depdagri, NIP pusat. Sementara ketika ke daerah itu NIP-nya itu di Tasik itu 460 ya kalau nggak salah itu. Jadi masing-masing itu kayak ada yang dari sosial gitu, dari departemen sosial gitu. Dan NIP pusat sama daerah itu beda kalau zaman dulu itu. Bahkan dulu ada lembar kertas itu yang menunjukkan NIP gitu. Di situ itu tertulis bahwa NIP, dan memang 010 memang NIP pusat gitu. Nantilah aku ceritain tentang sekolahmu, pokoknya mah kayak gini ya. Ketika aku dulu itu
aku itu kayak di thread itu katanya gini, buku yang menulis itu akan menunjukkan sejauh mana dia membaca gitu. Suka membaca apa tidak gitu kan. Suka menulis apa gimana ya, redaksinya tuh lupa aku. Kata aku tuh yang suka membaca itu bisa jadi dia itu suka jalan-jalan gitu. Maksudnya tidak suka menulis gitu. Hanya karena terpaksa aja gitu menulis tuh. Bisa juga jalan-jalan, bisa juga tamasya, bisa juga main game gitu. Dan kebiasaan aku suka membaca itu sebetulnya ya bukan sesuatu hal yang bukan istimewa ya. Rata-rata orang juga banyak yang membaca ya. Cuma mungkin aku mah suka baca ya, aku suka baca buku dibanding buku pelajaran ya, aku lebih suka baca buku fiksi gitu. Maksudnya baca buku Lima Sekawan, Trio Detektif, Sherlock Holmes, Ghostbump, Lupus, atau buku-buku macam-macam keluaran Sidney Sheldon ya, kayak gitulah gitu. Kalau buku pelajaran mah temen aku lah yang tahu tuh. Ada temen aku tuh kemarin tuh dia komen tuh, dia itu temen satu kelas, satu meja gitu, satu bangku waktu SMP kelas 3 gitu. Jadi sama dia itu sehari-hari itu nggak belajar, itu cuman banyaknya ngobrol, main, terus enggak kabur mah coret-coret, kayak bercanda gitu, berkelahi gitu, kayak gimana ya. Jadi memang ya kayak gitu ya, baca buku juga jarang gitu. Aku kebanyakannya kalau buku sih memang aku suka gitu. Kayak ada taman bacaan, kalau dulu mah kalau kayak nyewa gitu. Nyewanya itu sehari itu 250 misalkan. Nah, si penjaga yang punya buku taman bacaannya tuh, buku yang disewain itu kadang aku satu hari itu udah beres gitu. Dan dia ngebolehin aku, misalkan udah satu hari beres, aku minjem 5 misalkan. Jadi uang jajan aku habisnya buat minjem buku. Daripada beli aku minjem. Nah, habis satu hari misalkan, jadi hari besoknya tuh aku boleh minjem yang lain lagi gitu. Sampai satu taman bacaan itu ya, sampai penyewaan itu kayaknya udah habis deh sama aku dibaca gitu. Kecuali buku komik ya, aku kayak nggak kayak kurang gitu buku komik yang Elek Media tuh, yang kayak apa ya, banyak lah gitu. Aku nggak terlalu suka gitu, kecuali buku-buku yang bukan komik ya, aku suka gitu. Tapi aku nggak suka buku pelajaran. Kecuali ada kuis. Kuisnya siapa cepat pulang dia boleh, siapa bisa menjawab pertanyaan dia boleh pulang gitu. Nah, aku baru mau, baru aku bukan mau ya. Tuh membosankan kan ya baca buku pelajaran tuh. Jadi sebetulnya baca buku itu bisa dibilang bukan sesuatu hal yang istimewa gitu kan, biasa aja gitu. Tidak menunjukkan kayak gimana ya kalau buku bacaannya yang kayak gitu. Ya waktu dulu memang buku bacaannya kayak gitu ya. Kecuali ketika aku ada guru biologi ceritanya. Jadi si ibunya itu suka ngadain kuis itu, misalkan jam pelajarannya itu 4 jam pelajaran. Jadi dari baru 1 jam pelajaran aja dia udah ngajuin kuis gitu. Jadi hemat pulang itu 2 jam pelajaran bisa gitu. Pulang cepet gitu, tapi harus bisa ngejawab. Dan pertanyaannya itu nggak ada di buku pelajaran. Jadi aku tuh bela-belain kayak gini. Misalkan gini, bahasan pertemuan besok itu tentang amuba misalkan gitu. Nah, jadi tentang sel, pembelahan sel misalkan gitu. Nah, jadi aku tuh belajar gitu, sampai belajar buku
buku punya kakak tingkat, sampai belajar buku kedokteran aku tuh ya, ada buku kedokteran punya bibi aku. Bibi aku bukan kedokteran ya, cuman dia punya koleksi buku kedokteran ya. Bukunya apa aja ya, ginekolog sama apa gitu ya, aku baca tuh ceritanya. Dan aku berhasil. Kebetulan aja, maksudnya ya kecuali kayak gitu gitu ya. Jadi gimana ya nyebutinnya ya, tapi di lain waktu mah ada baca buku baru, baca selembar undang-undang aja aku udah ngantuk. Jadi sebetulnya ya itu ya, eh, aku nggak bilang aku, menurut aku gitu, kayak tes tes ada di thread itu katanya yang apa namanya, dia itu ternyata tes IQ itu nilainya 90 katanya gitu. Aku bilang itu ketika dia jenius musik itu dia akan tidak bisa menjawab tes akademik misalkan gitu. Ketika dia tidak bisa menjawab tes akademik bukan berarti dia bodoh, tapi bisa saja ilmu dia itu yang lain gitu. Ya kalau membaca mah ada memang harus ya, maksudnya itu mah basic ya. Bahkan di Al-Quran aja terhadap Adam itu Allah beritahu kan pertamanya gitu. Ini nama-nama benda gitu, Allah beritahu. Dan itu juga berlaku. Kita itu nggak akan tahu apa yang ditetapkan, misalkan nih pelajaran itu kalau nggak membaca gitu menurut aku gitu kan. Dan segimanapun pintarnya ketika dihadapkan misalkan, menurut kamu klorofil apa misalkan, akan tetapi dia nggak membaca sebelumnya tentang klorofil gitu, dia nggak akan bisa segimanapun pintarnya. Ya itu di Al-Quran itu kan Allah memberitahukan nama-nama benda kepada Adam gitu. Jadi bisa, sebetulnya bisa juga ya pengetahuan itu dari Allah langsung gitu kan. Tapi ya umumnya mah menurut aku itu hikmah ya, lebih ke pelajaran kita gitu. Bahwa itu bisa kita tahu itu karena ada yang memberitahu. Dan yang memberitahunya kalau tidak Allah berarti dari buku gitu maksudnya. Ya seperti itu. Jadi ya dan memang aku mah suka buat baca buku itu memang dari kecil sih. Waktu kecil itu ya mama aku itu suka beli buku loak. Jadi dulu mah ada buku loak di pasar Cikurubuk sama di Pancasila gitu. Jadi buku loak, jadi kita beli buku loak misalkan sekilonya itu 4.000. Nah abis gitu mama udah beres baca gitu, aku baca buku kayak Bobo gitu, kayak apa gitu. Habis baca semuanya dibalikin gitu, dijual lagi ketika belinya sekilo 4.000, dijual laginya itu sekilo 2.000 gitu. Tapi kan kita dapat manfaatnya, udah baca gitu kan. Apalagi mama aku suka masak ya, jadi suka resepnya itu dulu mama itu di clipping gitu, dari majalah Nova gitu. Karena mama itu suka intisari, majalah intisari, misteri, Nova, terus apalagi ya, Mangle,
Jadi kepaksa karena mama beli, karena mama belinya satu paket. Kalau aku kan sukanya buku Bobo dulu itu, nggak tahu ya TK gitu ya. Aku mah masuk SD juga udah bisa baca. Mama aku itu kayaknya bakat jadi guru gitu. Soalnya mama aku itu berhasil ngajarin baca ke Kirana tuh, ke anak aku itu hanya 2 minggu. Sementara aku mah nggak bisa ngajarin Kirana baca. Mama aku 2 minggu bisa ngajarin Kirana baca itu, sampai Kirana itu ya di mobil itu bisa jalan, itu udah bisa ngebaca gitu. Mobil jalan itu udah bisa baca gitu sebelum masuk SD. Aku juga sama kayaknya gitu, karena kayaknya udah familiar lah sebelum masuk SD itu aku baca buku Bobo gitu. Bahkan aku main itu bawa buku gitu kalau aku gitu. Jadi bahkan buku mama aja aku baca gitu, kayak Nopa, Intisari. Itu waktu aku di asrama ya Papin, berarti di bawah kelas 3 aku tuh. Di bawah kelas 4. Jadi kalau sekarang itu ada bahasan katanya masuk SD itu harus bisa baca. Sebetulnya aku antara setuju dan tidak setuju ya. Karena menurut aku itu TK itu taman kanak-kanak, itu taman bermain. Bisa sih diajarin. Cuman jangan memaksa gitu maksud aku. Terus kalau aku kayak ngelihat mama aku gitu, guru itu juga sendiri adalah bakat ya menurut aku. Kalau aku nggak bisa aku mengajarin, maksudnya gimana ya, transformasi ilmu itu kan beda ya. Kayak gini, misalkan aku ngerti rumus, gimana ya, susah aku jelasinnya. Pokoknya aku nggak bisa ngajarin Kirana baca, tapi mama aku berhasil ngajarin Kirana baca dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi menurut aku sama ke ponakan aku. Aku ke ponakan aku itu aku nggak bisa ngajarin baca, susah gitu. Nggak tahu metodenya aku yang salah gitu atau apa ya. Tapi ada saudaranya, istri adik aku itu, dia bisa ngajarin ponakan aku itu cepet baca gitu. Jadi memang ya itu menurut aku bakat ya. Sama seperti kayak guru itu, kayak aku di sekolah itu kayak fisika ya. Aku diajarin di sekolah mah males gitu. Maksudnya kayak selintas aja gitu. Sekalinya aku disuruh les ya, ceritanya ada di rumah itu ada tetangga yang memang guru fisika, tapi memang nggak ngajar aku gitu. Kata mama itu kan dia suka, beliau itu suka buka les ya di luar waktu sekolah gitu, di rumahnya. Bayar sih, tapi bayarnya nggak mahal. Jadi muridnya yang datang ke dia gitu. Karena kebetulan dekat, mama aku nyuruh. Kalau sama aku si ibunya nggak narik, karena tahu kondisi aku ya. Lagian kata si mama itu, walaupun nggak narik teh katanya, Neng, tapi kalau ngejahit gitu suka didiskon gitu sama si mama. Jadi ketika guru itu nerangin, aku bisa lebih ngerti gitu. Aku bisa ngerti gitu maksudnya, dibanding guru yang melekat di aku di sekolah, yang dia juga, ibu itu juga ngajar di sekolah gitu, cuman dia ngajar kelas yang berbeda. Aku nggak diajar oleh dia gitu, cuman karena les aja aku ikut gitu. Ternyata aku bisa lebih mengerti diajar oleh guru itu dibanding oleh ya gitu maksudnya. Mungkin ya itu, menurut aku guru yang pintar itu akan bisa membuat muridnya itu, bukan aku pintar ya maksudnya, bisa mengerti gitu maksud aku. Atau karena bakat gitu maksud aku gitu ya.
Ya gitu deh pokoknya. Udah, ini udah malam. Banyak. Ini aku nggak bisa tidur. Tadi aku habis dari itu, dari lihat ponakan aku. Ponakan aku itu nggak tahu, katanya di sekolahnya itu sekarang dia itu pelajarannya itu jeblok katanya. Si Azka tuh yang udah SD ya. Tapi dia itu kalau nganalisis itu cepet dia itu. Ingat ya, ini mah cerita yang lucu ya. Nggak tahu ya. Kayak gini katanya. Kan dia itu lihat aku pakai bedak. Pakai hand body. Terus kata dia itu, "Oh," katanya, "ini ya yang bikin Ami putih," katanya gitu. Terus dia pakai hand body ceritanya. Habis itu dia pakai hand body kan. Mungkin dia dalam hari itu tuh dia ngelihat mungkin kenapa nggak putih gitu ya. Padahal kan pakai hand body nggak bisa langsung sekaligus putih ya. Terus ada saudaranya gitu yang Cecen tuh. Terus dia ngelihat Cecen itu kan putih gitu kan. Mungkin dia berpikir gitu. Dia Cecen juga nggak pakai hand body kali tapi putih gitu. Terus dia mikir gitu kan. Katanya gini, dia bilang, "Memang," katanya, "aku mah lebih mirip mungkin gitu kan, lebih mirip ada itu mah pikiran dia gitu, padahal Cecennya juga saudara dia gitu kan, dari pihak ibu gitu kan." Kata aku tuh kayak gini. Oh. Jadi lucu aja gitu ketika dia menyimpulkan dengan analisis dia sendiri gitu kan. Oh katanya, aku mah memang katanya ngikut ke orang Ciawi katanya gitu, jadi hitam katanya gitu. Aku nggak bilang kayak gitu, kata aku juga. Aku juga dulu hitam kata aku teh. Dan memang aku mungkin ya kayak gitu ya, nggak kayak gini lah gitu kan. Mungkin waktu kecil kan main panas-panasan gitu kan, ngasih tahu ke dia gitu maksudnya, tapi kan lucu aja gitu. Itu keluar dari anak kecil yang membandingkan hal yang terus dia narik kesimpulan sendiri gitu kan. Lucu aja pokoknya sama dia masih Azka mah. Kenapa ada ayat di Al-Quran itu ya, "Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin orang yang bertakwa." Terus itu kan lebih ke keluarga ya. Terus istri dan anak-anakku itu adalah penyejuk gitu. Maksudnya yang memang bikin senang hati gitu, bikin ketawa gitu. Hiburan. Ya udah untuk hari ini dadah. Nanti disambung lagi, nggak tahu sekarang disambung lagi atau mau minum dulu, haus.